katakan pun berbeda. Berbeda. Yang jadi persoalan itu dikatakan intoleran. Tidak. Menghormati puasa itu adalah toleran. Itu ini diksi, definisi yang harus kita sampaikan ke akar rumput tentang bagaimana persepsi masing-masing tentang bagaimana halal haram. Berarti dengan kata lain, bicara tentang ibadah itu tidak ada toleransi di situ. Iya, tidak ada. Jadi toleransi itu adalah hubungan dengan manusia. Iya. Jadi kalau seperti ini kan ini akan melahirkan pemahaman dari komunikasi yang salah. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana pandangan? Kalau persepsinya fikih itu kan perbedaan. Oh iya. Itu dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat pada baginda Rasulullah SAW, Muhammad Muhammad wa ali Muhammad. Sahabat sekalian, pada hari ini kita merasa hari yang begitu spesial. Kenapa? Karena hari ini saya bertemu dengan orang yang luar biasa. Beliau bernama Dr. Bahrul Khair Amal MSc. Beliau ini mungkin untuk di Sumatera Utara sudah cukup dikenal, tetapi untuk lebih baiknya saya pikir kami sedikit memperkenalkan siapa beliau. Beliau adalah seorang dosen di Unimed dan juga mantan staf ahli Kapolda Sumatera Utara di Kabar Intelkam Mabes Polri ya Pak ya. Dan juga sekarang beliau aktif di Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme. Ini buat suatu konten ini untuk agar kita bisa mengambil pelajaran dan juga paling tidak informasi Pak ya dari beliau ini. Bagaimana ceritanya? Mari kita ikutin, dan juga saya nanti bersama dengan teman saya juga sangat luar biasa, yaitu Abdurrahman Mutandang. Dia ini adalah S1-nya di USU dan sekarang lagi menyelesaikan S2-nya di UIN di Fakultas Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdurrahman Matondang. Nah, di sini hari ini tadi sudah diperkenalkan oleh sahabat saya Muhammad Yasir. Nah, di sini kita akan melakukan diskusi yang terkait dengan critical book review. Jadi kita akan mereview 2 buku yang berkaitan dengan komunikasi lintas budaya. Nah, adapun hasilnya nanti kita akan coba diskusikan dengan ahli kita, yaitu Pak Bahrul Khair Amal, untuk mendiskusikan sebenarnya bagaimana komunikasi lintas budaya dan kedepannya bagaimana bentuk fakta-fakta yang menarik terkait misalnya di Indonesia dan di Sumatera Utara terkait komunikasi lintas budaya. Nah, ini akan menarik perspektifnya karena di sini Pak Bahrul juga bagian dari Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme. Nanti akan kita lihat bagaimana perspektif kedua buku ini ya akan bisa dikaitkan dengan pandangan-pandangan yang mungkin bisa disampaikan nanti. Nah, sebelumnya kami akan mereview dulu tentang 2 buku yang akan kami bahas. Yang pertama nanti ada buku terkait dengan identitas, power and prestige in Switzerland, multilingualisme education. Nanti itu akan saya sampaikan. Dan buku kedua adalah Communicative Construction and Refiguration of Space Theoretical Approach and Empirical Studies. Nah, kedua buku ini akan kami review terlebih dahulu, nanti akan kami diskusikan lebih panjang dengan ahlinya. Buku yang pertama itu adalah terkait dengan Identitas, Power, Prestige in Switzerland, Multilingual Education, yang ditulis oleh Anna Becker. Nah, ini bukunya masih buku yang baru rilis tahun 2023. Nah, di buku ini sebenarnya adalah kumpulan studi kasus yang mengeksplorasi hubungan antara bahasa, pendidikan, dan identitas dalam konteks multilingualisme dan pendidikan multilingual. Nah, di sini kan
kenapa kita ambil tentang pendidikan? Karena di sini pendidikan itu penting terkait hubungannya dalam membentuk identitas, membentuk power dan kekuatan gitu. Walaupun kasus-kasus yang ada dalam buku ini adalah kasus-kasus yang ada di dunia, khususnya yang ada di Swiss, tapi kasus-kasus ini bisa nanti kita akan lihat implikasinya dalam konteks kekinian. Argumentasi utama dalam buku ini adalah bahasa, pendidikan, dan identitas itu pada dasarnya saling terkait dalam konteks multilingualisme. Jadi dalam konteks bahasa yang multi bahasa, identitas bahasa dan pendidikan itu penting menurut si Anna Becker ini sendiri. Nah, kontribusinya ada 4. Kontribusi dan relevansi dari bukunya ada 4. Yang pertama adalah pada pemahaman tentang multilingualisme itu sendiri. Kemudian dalam konteks global yang mencerminkan realitas dunia yang semakin multilingual dan mengeksplorasi bagaimana bahasa dan identitas saling terkait dalam lingkungan multilingual. Dan yang ketiga adalah implikasi kebijakan dan praktik pendidikan. Buku ini memiliki relevansi penting dalam pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan multilingual. Relevansi dalam konteks sosial budaya, buku ini menggarisbawahi pentingnya memahami konteks sosial dan budaya pendidikan multilingual melalui studi kasus yang mencakup berbagai konteks global. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihannya tentu adalah pendekatan studi kasusnya. Jadi ada banyak kasus-kasus yang digambarkan dalam buku ini. Salah satunya adalah tentang hubungan antara bahasa, pendidikan, dan identitas yang memungkinkan pembaca untuk melihat secara konkret bagaimana multilingualisme mempengaruhi pendidikan dan identitas dalam berbagai konteks. Kemudian pemahaman tentang identitas dan kekuasaan, bahwasanya identitas dan kekuasaan ini sangat penting untuk dilihat terkait dengan dinamika kekuasaan yang terkait penggunaan bahasa dalam lingkungan. Hal ini memungkinkan pembaca untuk menggali implikasi sosial dan politik dari multilingualis dalam pendidikan itu sendiri. Kekurangannya itu adalah yang pertama, buku ini terlalu fokus dengan studi kasus sehingga fakta-fakta lain di luar kasus itu kurang dapat tergambarkan. Yang kedua adalah kurangnya pembanding dalam membahas setiap kasus yang ada dalam buku ini. Jadi buku ini terlalu deskriptif, tidak memberikan analisis yang lebih dalam. Jadi pembahasannya itu masih dalam satu sudut pandang, tidak memberikan sudut pandang yang berbeda dalam penjabarannya. Terkait implikasi dalam konteks kekinian di sini saya mencoba gambarkan ada 4 aspek. Yang pertama, pemahaman tentang identitas multilingual itu sendiri, kemudian pengaruh teknologi dan komunikasi digital, kemudian relevansi dalam pendidikan global, pentingnya inklusi dan keadilan. Di sini terkait dengan pemahaman tentang identitas multilingual, buku ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang identitas multilingual. Kemudian pengaruh teknologi dan komunikasi dalam konteks kekinian, teknologi dan komunikasi digital memiliki peran yang signifikan dalam multilingualisme dan pendidikan multilingual. Relevansi dan pendidikan global dalam era globalisasi, pendidikan global semakin penting. Yang keempat, pentingnya inklusi dan keadilan. Implikasi penting dalam konteks kekinian dalam pemahaman tentang inklusi dan keadilan dalam multilingualisme dan pendidikan multilingual itu sendiri. Nah, di sini dalam konteks kekinian yang mungkin bisa kita gambarkan di Indonesia, pendidikan itu adalah aspek penting dalam berjalannya kehidupan di Indonesia. Jadi banyak cara dalam proses belajar mengajar yang mungkin sangat penting komunikasi yang efektif baik antara guru dan murid. Jadi salah saja dalam menyampaikan materi ataupun salah dalam menyampaikan makna-makna yang mungkin bisa itu bisa membuat murid ini juga berbeda dalam cara menangkapnya. Akhirnya banyak hari ini bisa kita lihat etika, kemudian masuknya paham-paham negatif itu
berasal dari kurangnya interaksi atau komunikasi yang penting yang kurang dapat dijalankan oleh proses belajar mengajarnya itu sendiri. Nah, di sini kita mau lihat bahwasanya paham-paham ini akhirnya besar, dan mungkin inilah yang kalau misalnya kita kaitkan dalam isu-isu terorisme, inilah yang akan menyebabkan paham-paham radikal itu sendiri. Nah, di sini buku ini sebenarnya sangat bagus ketika kita bicara multilingual itu, bahasa yang multi, dalam bahasa yang lebih banyak itu kan. Jadi penggunaan bahasa Inggris, penggunaan bahasa Indonesia yang baik tentu akan membantu penyampaian makna yang lebih baik. Apalagi misalnya dalam konteks keberagamaan, misalnya kita kenal dengan adanya konteks moderasi beragama, dengan adanya fakta ini harusnya kan pendidikan di Indonesia bisa memanfaatkan konsep ini dalam proses belajar mengajar. Faktanya hari ini itu yang masih sangat kurang, sehingga hari ini paham-paham radikal mungkin bisa berkembang dan subur di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan terkait dengan critical book review dalam bukunya si Anna Becker ini. Selanjutnya kita akan mereview terkait buku yang kedua yang akan disampaikan oleh Muhammad Yasir. Lalu nanti kita akan melakukan diskusi yang lebih intensif dengan ahli kita. Mungkin sekian dari saya lanjutkan ke Muhammad Yasir. Terima kasih. Baik sahabat, adapun kelebihan dan kekurangan buku ini kita paparkan. Pertama, buku ini menggunakan pendekatan yang kontekstual dalam memahami komunikasi lintas budaya, mengakui pentingnya memahami dan mempertimbangkan konteks budaya yang luas. Hal ini membantu pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi antar budaya. Yang kedua, keterpaduan konsep dan praktik. Buku ini tidak hanya menguraikan konsep-konsep teoritis dalam komunikasi lintas budaya, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dalam konteks multikultural. Ini membantu pembaca untuk menghubungkan teori dengan praktik dalam situasi komunikasi sehari-hari. Dan ketiga, buku ini kaya dengan contoh kasus dan studi penelitian. Buku ini menyajikan banyak contoh kasus nyata dan studi penelitian untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang dibahas. Ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana konsep-konsep tersebut berlaku dalam konteks dunia nyata dan membantu pembaca untuk mengaitkan teori dengan pemahaman praktis. Adapun kritikal dari buku ini, pertama, tingkat adalah kekompleksannya. Beberapa konsep dan teori yang dibahas dalam buku ini mungkin terasa rumit bagi pembaca yang baru mengenal bidang komunikasi lintas budaya. Penjelasan yang lebih terperinci atau contoh praktis tambahan dapat membantu mempermudah pemahaman konsep-konsep dan yang kompleks. Kedua, keterbatasan dalam perkembangan keterbatasan dalam perkembangan teknologi. Meskipun buku ini memberikan pemahaman tentang pentingnya teknologi dalam komunikasi lintas budaya, ada sedikit keterbatasan dalam mempertimbangkan perubahan budaya yang dinamis dan perkembangan teknologi dalam konteks komunikasi saat ini. Penambahan konten yang lebih terkini tentang bagaimana teknologi mempengaruhi interaksi lintas budaya dalam lingkungan virtual dan melalui media sosial akan lebih memperkaya buku ini. Dan terakhir, fokus buku ini fokus yang terbatas.
Maksudnya, meskipun buku ini mencangkup banyak topik penting dalam komunikasi lintas budaya, ada kemungkinan bahwa beberapa aspek yang relevan atau perspektif budaya tertentu mungkin tidak sepenuhnya tercakup. Pengenalan lebih lanjut terhadap variasi budaya yang lebih luas dan pengalaman yang berbeda dapat memberikan sudut pandang lebih komprehensif. Baik, itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan, sahabat. Untuk lebih mendalamnya lagi, mari kita dengarkan komentar dari Bapak yang Bahrul Khair. Untuk lebih mendalam, mari kita dengar komentar dari Bapak Dr. Bahrul Khair Amal MSI tentang buku tersebut. Terima kasih. Tadi kan saya sudah menyampaikan tentang critical book review berkaitan dengan tugas kuliah kami di mata kuliah komunikasi lintas budaya yang diampu oleh Bapak Muhammad Joharis Lubis. Nah, terkait misalnya tadi yang saya sampaikan tentang identitas, power, prestige in Switzerland dalam multilingualisme pendidikan, menurut Bapak sendiri bagaimana pandangan Bapak? Terutama misalnya kalau dikaitkan dengan kegiatan Bapak yang terkait forum komunikasi pencegahan terorisme. Apakah memang ada hubungannya terkait dengan pendidikan multilingualisme ini atau memang tidak ada sama sekali? Tapi saya berikan waktu pada Bapak. Ya, terima kasih Abdul. Ini ada tugas review buku, jurnal, buku tentang bagaimana komunikasi. Lalu komunikasi ini kan berarti ada yang memberikan pesan dan ada yang menerima pesan. Lalu dua komunikasi ini harus sama antara pemberi pesan dengan yang menerima pesan. Lalu yang ditanya di sini apakah budaya, bahasa dan pendidikan. Nah, ini kan harus duduk di dalam kelas, itu ada guru, ada murid. Lalu ada instrumen alat toolnya, yaitu pembelajaran, kurikulum, satuan acara perkuliahan. Yang menjadi persoalan pada review buku ini, apakah bahasa itu ditentukan oleh budaya? Iya, jawabannya iya. Apakah budaya ditentukan pada etnis? Iya, jawabannya iya. Karena konsonan, vokal itu kan menentukan identitas. Konsonan A, I, U, E, U itu kan menentukan identitas budaya. Jadi budaya itu adalah etnis. Lalu kalau kita turunkan lagi, di dalam etnis itu ada geografi, batas wilayah. Etnis menentukan geografi. Misalnya selatan ada Tapanuli Selatan, utara ada Tapanuli Utara, Melayu ada namanya. Jadi etnis dan geografi itu saling berkaitan kekuasaan. Kalau kita dudukkan lagi antara Dalian Tolu dengan Apang Siopat, raja pembuka lahan. Nah, itu kan etnis, ada raja, ada Hulu Balang, ada Senopati kalau kita bilang. Kalau Dalian Tolu ada Hula-Hula, Anaberu dan Dongan Tubuh. Itu kan itu cerita budaya. Lalu bagaimana mengkaitkan pembuka lahan? Lalu di sini ada budaya etnis yang sudah dilegitimasi. Jadi kalau bahasa kita etnis ini adalah identitas yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta terhadap manusia. Nah, kira-kira gitu. Itu kan tidak ada negosiasi dengan antara manusia dengan Tuhan. Lalu etnis itu adalah budaya. Etnis itu adalah kumpulan. Etnis itu adalah bahasa Arabnya bani, suku. Etnis itu adalah marga. Atau kita turunkan lagi, etnis itu adalah gelar. Ada gelar, ada marga. Gelar di depan nama, marga di belakang nama. Nah, misalnya Abdur Rahim Matondang. Nah, itu kan Matondangnya adalah etnisnya. Lalu di depan namanya ada gelar. Apakah Andi, apakah Datu, apakah Bagindu, Tengku, itu kan gelar. Jadi antara gelar dan marga itu saling berkaitan terhadap etnis.
itu satu. Yang kedua, ketika bicara tentang bagaimana konsonan atau vokal dalam bahasa, itu bisa ditentukan oleh budaya. Walaupun kita tidak tahu namanya, tapi kita tahu konsonan dan vokalnya, itu menentukan identitas. Jadi kalau kita katakan etnis atau identitas adalah melekat di dalam tubuh manusia yang diberikan sang pencipta bumi terhadap manusia. Karena identitas itu adalah bagian yang melekat, yang tidak bisa dibantah oleh manusia. Itu namanya keanekaragaman, itu yang namanya multikultural. Kalau kita bilang multikultural dulu, jadi multikultural itu adalah keanekaragaman dalam budaya dan kebiasaan yang disatukan dengan satu tujuan. Mungkin itu yang dilihat. Jadi pendidikan adalah tempat orang yang mengajar dan belajar, yang mendengar dan yang menyampaikan. Lalu siapa yang mendengar? Murid. Siapa yang menyampaikan? Guru. Nah, kalau guru ini kan bukan dilihat dari ilmu juga, tapi juga dilihat dari amal. Nah, guru ini harus menjadi sebuah cara pandang, diguguh dan ditiru bahasa Jawanya, dicontoh, diteladani. Jadi ketika bicara guru, maka guru itu bukan ketika berbicara, tapi guru itu ketika mengamalkan atau diguguh, dicontoh ketika diam. Jadi kalau guru itu dikatakan ketika di dalam kelas, salah. Guru itu dilihat dari di luar kelas. Di luar kelas itulah cermin seorang guru antara ilmu dan amalan. Jadi guru ini bukan berarti ketika berada di dalam kelas, dia juga guru di luar kelas. Dia menjadi bahasa agama uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Nah, contoh teladan yang baik itulah yang menjadi sebuah cara pandang kita tentang guru. Jadi guru itu berangkat daripada ilmu dan etika. Implementasi ilmu terbentuk pada etikanya. Nah, kira-kira gitu, antara ilmu dan adab namanya kan. Ternyata adab itu lebih tinggi dibandingkan ilmu. Nah, itu kita duduk kalau kita bicara tentang dunia didik, mendidik, pendidik, mendidik, dididik. Nah, itu harus pendidikan. Nah, ini yang harus kita selesaikan, cara pandang guru, dosen, ataukah orang tua itu kan bisa dikatakan guru. Pelatih itu kan dikatakan guru. Orang yang bisa guru itu kan bukan harus dilihat di dalam kelas. Ketika kita menjadi posisi di dalam rumah, menjadi orang tua juga kita bisa dijadikan guru oleh anak kita. Kan gitu. Contoh yang telah ketika kita berada di masyarakat, kita bisa juga dijadikan guru di dalam masyarakat. Jadi batas wilayah tentang bagaimana pendidikan itu tidak dilihat di dalam ruang kelas, tapi di luar kelas juga. Implementasi ilmu itu adalah apa yang didapat dari pembelajaran itu, lalu apa yang bisa diamalkan dari kelas itu, di dalam kelas, di luar kelas. Mungkin itu. Jadi antara guru dan murid, pendidikan dan budaya tentang etnis itu saling berkorelasi. Jadi kalau kita bilang di dalam kelas itu kan ada beberapa etnis. Misal ada 20 orang, lalu kita anggap dulu 20 etnis, 20 kebiasaan yang berbeda, 20 budaya yang berbeda, tradisi yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Lalu bagaimana guru memahami cara pandang 20 keanekaragaman ini untuk mendapatkan satu pembelajaran dengan tema yang sama? Nah, buku ini menceritakan tentang perbedaan dalam etnis budaya atau perbedaan dalam bahasa, menentukan perilaku masing-masing. Itu pendidikan etnis dan budaya. Jadi kalau nanti kita bicara lagi ada namanya etnogeopolitik, perbatasan wilayah itu menentukan etnis. Nah, gitu. Politik adalah pilihan pada etnis. Dan politik itu berdasarkan etnis itu dibenarkan. Jadi bukan ditolak oleh cara pandang kekuasaan, seolah-olah orang yang mengatasnamakan etnis adalah penolakan terhadap politik itu. Tapi yang menjadi persoalan cara pandang politisasi primordial itu yang harus dihilangkan dengan cara pandang kekuasaan. Nah, nanti kita akan duduk lagi nih kan. Itu dua-dua kalimat yang berbeda. Jadi kita coba batasi pendidikan, bahasa dan budaya itu adalah bentuk karakter yang dibingkai oleh pendidikan dan agama.
karakter ini berubah karena ada pendidikan dan agama. Itu dulu. Tadi menarik tentang bagaimana globalisasi versus local wisdom. Nah, itu dia. Local wisdom itu muatan lokal. Jadi tadi ada komunikasi, ada teknologi. Teknologi ini kan global. Ya. Tapi ketika kita ruang dan waktu dan tempat, tidak lagi ada persoalan. Ketika kita bicara komunikasi, akar masalah dari konflik adalah tidak adanya komunikasi. Iya, Itu aja. Betul. Konflik itu muncul karena tidak menemukan komunikasi. Mata kuliahnya ada resolusi konflik. Iya. Atau diskomunikasi bisa juga Pak ya? Miskomunikasi ya. Titik awal terjadinya konflik. Iya betul. Itu karena tidak ada ruang untuk berdiskusi tentang perbedaan. Konflik ini muncul karena ada pemaksaan di salah satu kepentingan yang ada. Nah, itu resolusi konflik. Betul. Jadi komunikasi bahasa yang disampaikan itu kan berbeda-beda. Bahasa bisa membedakan arti di dalam etnis. Tidak bisa digeneralisasi antara bahasa etnis dengan bahasa etnis yang berbeda. Misal kita katakan kalau kita katakan bahasa Batak yang agak ekstrim, misalnya bujang, gitu kan, itu kan bahaya. Iya. Tapi kalau bahasa Jawa, ya kan, bujang itu kan masih sendiri. Itu kan dua istilah. Coba lihat alkulturasi bahasa dan perbedaan dalam bahasa yang menentukan arti yang berbeda. Arti yang berbeda itu menentukan etnis. Tapi kelemahan buku ini, dia berbicara tentang Switzerland. Itu lokasinya di situ. Itu dulu pengamatannya. Apakah pengamatannya itu sama dengan Indonesia, kekinian keindonesiaan? Itu dulu dikritik dia dulu. Kritik buku itu, buku ini lokasi dan tempat berada di Eropa, di Switzerland, tentang bagaimana kekuasaan. Itu dulu. Alat ukur Switzerland terhadap, kalau kita bilang metodologi. Metodologi itu beradanya di situ. Lalu pertanyaan yang kedua, penulis berbicara tentang Switzerland, bukan bicara tentang Indonesia. Kita katakan pun berbeda. Berbeda. Yang jadi persoalan itu dikatakan intoleran. Tidak. Menghormati puasa itu adalah toleran. Ini diksi, definisi yang harus kita sampaikan ke akar rumput tentang bagaimana persepsi masing-masing tentang bagaimana halal haram. Jangan halal haram itu seolah-olah itu adalah intoleransi. Itu dulu kita bataskan. Itu yang didiskusikan tentang bagaimana toleran menurut kitab suci, intoleransi menurut kitab suci. Kalau kita katakan toleran dalam perspektif kitab suci Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bukan tidak boleh kita melakukan hubungan antar manusia dengan beda agama, tapi persoalan ibadah, maka itu bukan bagian dari toleran. Dalam artian itu memang punya hukum. Berarti dengan kata lain, bicara tentang ibadah itu tidak ada toleransi di situ. Iya, tidak ada. Tapi toleransi itu adalah hubungan dengan manusia. Iya. Itu yang kita diskusikan, intoleran dan toleran. Yang menjadi persoalan kan kita menutup diri dalam hubungan antar manusia. Kalau agama itu udah perintah kitab suci. Tapi yang sering jadi masalah ini kalau misalnya tadi konteks kebalik ke buku kan bahas tentang pendidikan. Nah, pendidikan ini kan sering kayak kemarin misalnya contoh ya. Kemarin saya sempat ke Besitang, itu ketemu dengan guru. Ya mereka paham bagaimana ini kan tentang bagaimana bertoleransi. Tapi ketika menyampaikan ke anak didik, mereka kayak gamang, kayak bingung dan kurang apa. Jadi kalau seperti ini kan ini akan melahirkan pemahaman dari komunikasi yang salah. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana pandangan? Kalau persepsinya fikih itu kan perbedaan. Oh iya. Itu dulu dong. Perbedaan dalam fikih itu nama istilah kita Dul adalah dialektika. Dialektika. Tesis, antitesis dan sintesa.
kita bukan membahas perbedaan, kita membahas alat ukur. Alat ukur itulah yang menentukan dalam mengambil kesimpulan, dan itu dibenarkan. Ketika kita mempunyai referensi dalam kajian ilmiah, itu dibenarkan. Persoalan lemah dan kuat itu tinggal melihat cara pandang kesimpulan orang yang menyimpulkan, lalu melihat pro dan kontra dalam kesimpulan itu. Mana menurut orang kesimpulan itu mengambil keputusan dalam memahami cara pandang pro dan kontra. Itu yang kita diskusikan. Jadi jangan tapi yang jadi salah apabila orang yang menemukan kesimpulan tapi tidak tahu membedakan mana pro dan kontra. Nah, itu yang berbahaya. Taklid namanya dia kan. Seharusnya dia bisa membedakan pro dan kontra, lalu dia menemukan jawaban kesimpulan itu. Nah, itu yang dialektik. Antitesis, tesis, dan sintesa. Fikih itu berbicara itu. Persoalan ketika sudah pembahasan, lalu ada pendalaman dan pembobotan dalam tema yang sama, yang berbeda pandangan dan berbeda pendapat berdasarkan daftar bacaan, itu dibenarkan. Itu ilmiah. Persoalan nanti bagaimana orang tersebut menyimpulkan, tapi dia tahu pro dan kontra itu. Itu namanya apa? Ijtihad ya. Ijma. Ijtihad ya. Ijtihad. Iya. Iya, betul. Perbedaan para alim ulama. Iya, ijtihad itu ya kesepakatan. Kesepakatan. Iya. Kesepakatan itu muncul dengan cara perbedaan dan persamaan, menemukan kesimpulan. Nah, itu yang dimaksud dengan proses perbedaan. Kalau kita mau nanya persamaan, maka tanya dulu perbedaannya. Oh, ya betul. Jangan ditanya persamaannya. Kalau bahasanya Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tapi tetap satu. Satu, iya. Bhinneka Tunggal Ika, kita bukan bicara persamaan. Kita bicara perbedaan. Perbedaan bisa menjadi satu ya. Bisa menjadi satu. Iya, betul. Ya sebenarnya semboyan Indonesia sudah menunjukkan luar biasa ya. Sangat. Iya. Ketuhanan yang Maha Esa, hablum minallah, ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hablum minannas, persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Wah, hikmatnya ini. Hikmah itu bahasa langit itu. Iya. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Apa yang terjadi? Keadilan sosial. Oh, ini bahasa langit semuanya. Adil dan sosial. Adil itu kan hanya milik Allah. Iya. Kalau kita pakai dalam perspektif yang berbeda, kan adil pada manusia kan nggak ketemu. Terima kasih, tadi kita udah sama-sama mendengarkan critical book review dari kami berdua, saya Abdullah Muhammad dan Muhammad Yasir. Kemudian kita sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Bapak Bahrul Khair Amal terkait review buku kita dan pendalaman-pendalaman dari beliau. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam konteks tadi buku yang saya review, memang komunikasi itu penting dalam hal pendidikan, karena salah saja dalam berkomunikasi maka akan menimbulkan persepsi yang berbeda, dan ini akan membentuk identitas yang nantinya akan menjadikan jati diri seseorang itu sendiri. Jadi siswa itu akan sangat tergantung dari gurunya. Nah, terkait misalnya dengan komunikasi dalam konteks kekinian Indonesia, terlepas dari buku ini yang memang berlokasi di Switzerland, mungkin kalau menurut pandangan tadi, diskusi tadi, terlihat bahwa memang ada perbedaan karakteristik antara Swiss dan Indonesia yang tidak bisa disamakan, tapi konteksnya terkait identitas dan komunikasi bisa jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya itu tadi, bahwasanya komunikasi itu memang sangat penting dalam membentuk kepribadian siswa dalam konteks pendidikan. Itu mungkin yang gambaran yang bisa saya dapatkan dari diskusi tadi. Selanjutnya untuk dari Muhammad Yasir, silakan. Baik sahabat, tadi kita sudah mendengar paparan dari Abang Da kita tadi, sangat luar biasa. Adapun tentang kritikal buku yang kami sampaikan tadi itu tentang masalah komunikasi dalam budaya. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat
terutama kepada kami, umumnya untuk kita semua. Dan saya yakin dan percaya bahwa apa yang kami sampaikan, terutama dari saya sendiri, jujur saya memang sangat grogi. Satu, kenapa saya katakan grogi? Satu sisi memang ini adalah hal yang sangat baru bagi saya. Kedua, yang di samping saya ini adalah orang yang memang berpengalaman, yang ahlinya. Jadi antara si ahli sama orang biasa, akhirnya yang biasa-biasa itu nampak biasanya. Itulah dia, memang luar biasa, tapi sangat bahagia. Mudah-mudahan ke depan ya saya bisa mengikuti langkah-langkah beliau, menjadi orang yang berpandangan luas, pengetahuan luas, ya, dan itu pasti tujuan kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sebelumnya saya persilakan kepada Bapak untuk memberikan statement akhir, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih atas amanahnya. Terima kasih atas diskusinya. Terima kasih dalam membacanya. Ini kita penyamaan persepsi, itu namanya komunikasi. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat, mendapatkan hidayah. Amin. Yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalani kebaikan dan kebenaran sampai ruh dan jasad berpisah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Terima kasih Abdul dan Yasir atas amanahnya. Mudah-mudahan amanah ini bisa kita sebarkan untuk kebaikan dan kebenaran. Amin. Mudah-mudahan ilmu bisa adalah ilmu yang bisa bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan ilmu ini bisa merubah amalan-amalan yang lebih baik bagi kita. Terima kasih. Salam hormat buat semuanya. Salam hormat buat dosennya. Saya kenal dengan dosennya. Titip salam sama dosennya dari Bahrul Khair Amal. Mudah-mudahan Pak Joharis, Pak Joharis Lubis sama-sama dosen di tempat saya di universitas yang sama, yaitu Negeri Medan. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.